PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di Universitas HKBP Nomensen. Pada saat ini saya akan melakukan PPL siklus yang kedua pada pertemuan kedua di SMA Negeri 2 Meranti dengan materi ajar perpajakan. Selamat menyaksikan. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kami kelas 11 MIA siap mengikuti pembelajaran model PBL hari ini. Semangat! Semangat! Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Sehat, Bu. Sehat. Baik semuanya, Nak ya? Baik, Bu. Masih bersemangat? Masih bersemangat. Oke, terima kasih. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan materi perpajakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan kepada ketua kelas pimpin dalam doa, Nak. Ya. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya berdiri. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Nak. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai ke topik pelajaran kita, coba kepada anak-anak Ibu diperhatikan di sekitarnya, Nak, di bawah meja, bawah kursi masih ada sampah tidak? Supaya kita belajar dengan nyaman, coba kalau ada sampah diambil ya, Nak ya. Ada? Bersih semuanya? Baik, kepada anak-anak Ibu, coba perhatikan teman-temannya, Nak. Semuanya hadir? Hadir ketua kelas? Hadir? Oke, semua hari ini hadir. Bagus. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih, Nak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan materi ajar perpajakan ya. Baik, materi ajar kita hari ini perpajakan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita harus tahu tujuan kita mempelajari pelajaran ini apa. Tujuan pembelajaran kita hari ini
Coba kepada anak ibu semuanya lihat ke papan tulis, lihat slide yang sudah ibu tampilkan. Mari kita sama-sama baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita baca sama-sama, dua iya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL, siswa mampu menjelaskan pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi dan pemanfaatan pajak, menganalisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dengan baik dan benar melalui media PowerPoint. Oke, terima kasih. Berarti dengan kita mempelajari materi perpajakan hari ini, kita akan mengetahui apa itu pajak, apa jenis-jenis pajak, ya. Dan kita mampu menganalisis kira-kira fungsi pajak itu untuk apa gitu. Kenapa harus ada pajak? Nah, itulah gambaran tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya nak ya? Coba dulu anak-anak ibu, siapa yang tahu gambar apa yang ibu tampilkan di sini? Ya, silakan nak. Gambar bukti pembayaran, Bu. Ya, teman kalian bilang gambar bukti pembayaran. Bagus. Ada pendapat lain nak? Saya, Bu. Silakan nak. Ya. Surat tanda pemberitahuan pajak, Bu. Surat tanda pemberitahuan Pajak. Iya, teman kalian bilang ini surat pemberitahuan pajak. Ya, bagus nak. Benar sekali. Ini adalah surat pemberitahuan pajak. Dalam kehidupan sehari-hari nak, kita harus tahu sebenarnya apa yang kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak terlepas dengan yang namanya kewajiban. Tentu ketika kita memberikan kewajiban, kita boleh dong menuntut hak, ya kan? Nah, ternyata sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pajak. Nah, kita akan memulai materi yang pertama nak, jenis-jenis pajak itu apa? Tapi sebelumnya, mari kita lihat apa kompetensi dasar pelajaran kita hari ini, ya. Kompetensi dasar pelajaran kita hari ini dan indikator pencapaian kompetensi hari ini adalah sebagai berikut. Coba satu orang aja membaca yang paling atas nak, kompetensi dasar. Itu ya kompetensi dasar ya. Coba mic-nya Stephen coba baca nak. Berdiri nak, coba berdiri. Iya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu menganalisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Iya benar, silakan duduk nak. Hari ini kita mau menganalisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Indikator pencapaian. Coba sebelahnya nak, kasih mic-nya. Coba dibaca nak, indikator pencapaian kompetensi. Silakan. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan pengertian pajak. 2. Menjelaskan jenis-jenis pajak. 3. Menjelaskan objek pajak. Iya, terima kasih nak. Secara umum, pajak itu merupakan bentuk peran serta masyarakat. Termasuk itu sumbangan peran serta nak? Termasuk iya. Pajak merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Itu gambaran secara umum pajak itu ya. Nah, di Indonesia, di negara kita ini sudah diatur ketentuan perpajakan itu, ketentuan atau undang-undang untuk menentukan pajak yang harus kita bayar. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sini katanya nak, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Berarti tidak sekedar sumbangan, tapi lebih daripada itu adalah kontribusi wajib. Wajib, harus. Itu karena kata wajib itu adalah harus. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Berarti masing-masing
masing-masing orang atau badan, berarti berupa badan lebih dari satu, misalnya perusahaan, CV, PT, itu ya nak ya. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa. Ya, pajak itu wajib dan bersifat memaksa. Oke, sampai di situ paham? Paham? Paham, oke. Bersifat. Ini orang nih, ya. Ini perorangan pribadi. Nah, ada dia berupa badan, misalnya ini perusahaan, ya. Nah, baik pribadi maupun badan ini wajib memberikan pajak. Dia hukumnya wajib. Kepada siapa nak? Kepada negara. Berarti ketika kita membayar kewajiban kepada negara, negara tidak pada hari itu memberikan kepada kita imbalan. Tidak pada hari itu, tapi melalui apa? Negara akan mengelola pajak itu untuk kemakmuran rakyat. Paham nak? Oke, terima kasih. Kita akan melihat sebuah video supaya kita bisa melihat pajak itu apa gitu ya. Ibu akan tampilkan sebuah video, silakan kalian simak. Tahukah kalian, jalan Silakan raya, Ibu Hana. sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN. Masuk lagi. Apakah kalian sudah tahu apa Ini masuk itu lagi ke APBN? juga kalkulingnya. Iya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun rupiah, yang terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan hibah, yang artinya kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menyatakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh lembar diskusi ya. Kita akan berdiskusi, kalian akan membedakan yang mana pajak daerah, yang mana pajak pusat, yang mana pajak langsung tidak langsung, yang mana pajak objek dan yang mana pajak subjektif. Nah, kalian akan menemukan yang mana dia kategorinya masing-masing dari lembar LKPD. Maka
Silakan kepada anak-anak ibu bentuk kelompoknya. Silakan bentuk berkelompok, 4 kelompok supaya kita berdiskusi. Ya, sudah? Oke, sudah? Sudah nak? Sudah ya? Oke. Baik, kita akan melakukan diskusi kelompok. Sebelumnya ibu tentukan dulu kelompoknya ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, di dalam kelompok ini ibu akan kasihkan bahan yang akan kalian diskusikan. Kalian berdiskusi, bekerja sama untuk menemukan masalah dan juga solusi dari permasalahan yang kalian temukan di dalam lembar LKPD ya. Ibu akan bagikan lembar LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba dibuka nak lembar LKPD-nya. Nah, sudah semua melihat lembar LKPD-nya? Sebelum memulai diskusi kelompok, coba perhatikan ke depan nah. Lembar kerja peserta didik ini LKPD yang kalian pegang, lihat di depan. Kita lihat dulu ketentuan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya ya. Coba sama-sama perhatikan ke depan dulu sebelum memulai diskusi. Lembar kelompok ini nanti yang pertama kalian isi kelas berapa dan kelompok berapa ya. Isinya di sini nak ya. Kemudian nama anggota kelompok ya. Kalau kurang nanti silakan ditambah. Bisa? Bisa, oke. Kemudian di bawah ketentuan cara mengerjakannya. Petunjuknya nak, petunjuk pengerjaannya. Perhatikan gambar pada lembar kerja di bawah ini. Yang kedua, identifikasi masing-masing gambar ke dalam tabel. Lihat ada ini gambarnya ya, ada beberapa gambar di halaman yang kedua. Coba lihat halaman yang kedua, gambar masing-masing ini semua bukti pembayaran. Ada bukti pembayaran kita makan di KFC, ada bukti pembayaran kita beli produk,
ada bukti pembayaran pajak, ada bukti pembayaran pajak kendaraan ya. Ada 5 gambar Nah, gambar ini kalian amati lalu identifikasi masing-masing gambar. Ingat ada tabel yang harus kalian isi. Identifikasi masing-masing gambar. Misalnya di tabelnya itu lihat gambar 1, nama objek pajaknya apa? Siapa wajib pajaknya? Bisa? Silakan dikerjakan. Paham? Oke. Nih? Bisa? Ini ada jawaban nih. Ya? Mbak Cina, lihat sini. Gambar ini mesti tahu. Tahu. Apa nih? Hah? Restoran ya. Berarti pernah makan. Ini bangunan, ya kan? Namanya PBB. Ini ini surat belanja. Ada pajaknya nggak? Ada. Ini yang mana ini pajaknya langsung ke negara, yang pusat ke daerah. Yang mana pajak angsuran dan mana pajak tambah nilai. Pemerintah pusat, jenis pajaknya pajak langsung. Iya. Gambar yang kelima, nama objek pajaknya STNK atau pajak kendaraan. Iya. Siapa wajib pajaknya? Pribadi atau badan pemilik kendaraan. Siapa penerima pajak? Negara melalui samsat. Oke, terima Jenis kasih. pajaknya pajak langsung. Pajak langsung. Oke, nomor 2. Sebagai seorang siswa, pajak apa saja yang sudah pernah kalian bayarkan? Sebutkan minimal 5. Ya. Ya, yang pertama bayar pajak makan di restoran seperti KFC. Oke. Yang kedua, bayar pajak minum di Starbucks. Yang ketiga, bayar pajak beli barang di Indomaret. Oke. Yang ketiga, bayar pajak di parkiran kendaraan. Yang kelima, bayar pajak penginapan seperti di hotel. Oke. Yang ketiga, dari pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang membuktikan bahwa kamu dikenakan pajak? Contoh pada bayar pajak makan saat di restoran seperti KFC, kita dapat membuktikan bahwa kita dikenakan pajak dikarenakan kita selesai makan dikasih struk pembayaran. Oke. Sekian Baik. hasil diskusi kami, terima kasih. Ya, terima kasih kepada seluruh kelompok, berikan tepuk tangan. Oke, kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, sudah kalian dengarkan tadi. Mungkin sekali lagi kepada seluruh kelompok berikan aplaus. Oke, terima kasih ya nak. Bagus. Nah, setelah kita melakukan presentasi dari keseluruhan presentasi kita, nah kita mau lihat nih kesimpulannya apa gitu. Ya. Kalau ibu menyimpulkan semua kalian sudah paham. Terima kasih ya. Semua sudah mengerti, bagus sekali hasil diskusinya tadi. Sampai kesimpulan berikutnya. Pada saat kapan kita kena pajak?
Kita tahu kita kena pajak, contohnya tadi kalian sudah makan di KFC, tadi gitu kan kena pajak. Kemudian nonton di bioskop kena pajak. Nah, secara langsung atau tidak langsung kita sudah dikenakan pajak. Dari mana? Apa yang membuktikan kita kena pajak? Ketika kita melakukan pembayaran. Pada saat kita melakukan pembayaran, maka di bukti bayar itu akan tertera pajak. Iya karena itu membuktikan bahwa kita kena pajak. Nah, ketika pengusaha kena pajak, mengenakan kita pajak, berarti kita sedang melakukan pajak langsung atau tidak langsung. Melakukan pajak tidak langsung. Kita tidak langsung kepada pusat, tetapi pengusaha kena pajaknya yang menyetorkan melalui pembayaran kita. Nah, bedanya dengan yang nomor 4, pajak penghasilan. Siapa wajib pajak? Itu pribadi atau badan. Nah, ini dibayarkan langsung kepada pusat. Nah, itu bedanya nak ya. Sudah semakin kelihatan bedanya, dan sebagai kesimpulannya bahwa pajak yang kita bayarkan itu, baik itu pajak daerah, baik itu pajak pusat, baik itu pajak langsung, baik itu pajak tidak langsung, semuanya itu kita bayarkan secara wajib kepada negara menurut ketentuan undang-undang. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat. Nah, kita yang akan menikmatinya. Pada saat kapan? Misalnya kita nih mau ke bioskop, mau ke mall, kita melewati jalan raya. Siapa yang membuat jalan raya? Pemerintah. Dari mana biayanya? Dari kita bayar pajak. Oke, benar sekali. Jadi itu kesimpulannya nak ya. Nah, oke, terima kasih. Hasil diskusinya baik semua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ibu akan memberikan soal evaluasi, silakan kerjakan. Ibu akan mengirimkan sebuah hasil penilaian Ibu, hasil diskusi kelompoknya yang semuanya bagus, semuanya baik, tapi ada yang lebih bagus ini. Ada yang lebih bagus hasil diskusinya, yaitu Ibu melihat kelompok yang kedua. Mari berikan tepuk tangan kepada kelompok yang kedua. Kita jangan lupa kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menganalisa fungsi dan peran manfaat pajak kepada pembangunan ekonomi Indonesia pada saat ini. Nah, kepada ketua kelas silakan menutup di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nak. Hari ini kita telah selesai dalam pembelajaran ini. Selamat siang. Siang.